Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja masih terjadi akibat pandemi. Kendati aktivitas dunia usaha telah kembali bergulir, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh pengusaha agar meminimalisir PHK? Dan langkah apa pula yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi tindakan PHK tersebut? Untuk membahas hal ini, kita akan segera menemui narasumber kita pada sore hari ini dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kita ada Mas Nailul Huda, peneliti dari Indef. Selamat sore Mas Huda. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Mas Huda, memang sebelumnya ini kan sudah diperkirakan ya jumlah dari para pekerja yang akhirnya di PHK begitu ya. Tetapi sampai sejauh ini apakah asumsi ataupun prediksi yang sudah dilakukan sebelumnya ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan? Ya, kalau kita lihat prediksi yang dibuat oleh beberapa lembaga itu belum memasukkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang mencapai minus 5,3 Mbak. Nah, pada saat pertumbuhan ekonomi itu mencapai minus 5,3, maka yang terjadi adalah pertambahan jumlah PHK yang akan mengikuti seiring dengan minusnya perekonomian kita gitu kan. Nah, saya rasa sih untuk kedepannya mungkin prediksi untuk tenaga kerja yang mencapai 7 juta atau bahkan 8 juta itu bisa bertambah lebih banyak. Salah satu contohnya aja, untuk di Tangerang sendiri, itu ternyata ada sebuah perusahaan yang dia telah mem-PHK 9,4 ribu. Nah, itu di luar yang kita hitung awalnya. Nah, angka-angka inilah yang nantinya akan membuat kondisi tenaga kerja kita pasca pandemi semakin terpuruk apabila pemerintah tidak melakukan sebuah kebijakan yang dia out of the box ataupun kebijakan yang dia bisa menstimulasi agar perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak melakukan PHK atau merupakan karyawannya. Setidaknya sampai di akhir tahun ini, itu kira-kira pergeserannya atau deviasinya dari prediksi semula ini berapa persen? Bisa sampai 10-30% Mbak ini. Lebih banyak ya? Lebih banyak, pasti lebih banyak. Karena kemarin paling banyak kita menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi itu cuma minus 3 atau minus 3,5 gitu kan. Tapi yang kenyataannya triwulan kedua kemarin kita minus sampai 5,3. Pasti menurunnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka PHK yang lebih tinggi. Apa saja kira-kira tindakan-tindakan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi Anda katakan ini harus out of the box itu? Ya, yang paling penting sih, jadi kebijakan yang diambil itu berdasarkan dari dua sisi permintaan dan sisi penawaran pasti kan. Nah, sisi permintaan yang udah pasti kita tahu sendiri mendorong konsumsi rumah tangga. Untuk lebih bisa dia untuk meningkatkan permintaan dari sektor manufaktur. Nah, dari sisi penawaran sendiri yang pasti pemerintah mungkin saja sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dia bisa menstimulasi perusahaan ataupun UMKM untuk tidak memberhentikan karyawannya. Tapi di satu sisi sebenarnya yang dibutuhkan juga adalah bagaimana sih implementasi di lapangannya. Nah, kemarin kan sempat tuh pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus untuk UMKM. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah emang stimulus ini seberapa besar pengaruhnya gitu loh. Nah, kita harus lihat dulu nanti semester 3 ini seperti apa. Iya, ini kan untuk bisa supaya bertahan, perusahaan tentunya harus melakukan juga suatu tindakan ataupun kebijakan-kebijakan, baik juga restrukturisasi maupun juga rasionalisasi. Ini sebaiknya mana yang dilakukan oleh perusahaan? Yang pasti perusahaan akan mengurangi dari produksinya. Karena apa? Karena permintaan di pasar semakin menurun akibat nggak adanya daya beli dari masyarakat, satu. Nah, untuk itu yang pasti ada efisiensi produksi, itu dengan mengurangi jumlah karyawan, atau bisa jadi tetap untuk menggunakan sejumlah karyawan tertentu, tapi
modalnya itu dikurangin. Nah, itu kan timbul yang namanya eh, sunk cost, atau dia ya nggak maksimal lah untuk ke produksinya. Tapi di satu sisi harusnya itu ya yang ditutup oleh kebijakan pemerintah. Nah, saya di sini sih sebenarnya lebih banyak mengharapkan bantuan pemerintah tuh kepada UMKM. Karena apa? Karena di satu sisi sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM atau pelaku usaha UMKM itu dia sangat membutuhkan banget untuk saat ini, dan tenaga kerja di UMKM itu sangat besar. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi untuk menghindari ledakan jumlah pengangguran, yang harus kita sasar sebenarnya adalah UMKM. Karena kalau kita lihat di industri manufaktur yang sedang dan besar, itu pasti dia mempunyai modal yang kuat juga untuk bisa bertahan. Ataupun mereka bisa menggunakan skema peminjaman tertentu, ataupun skema peminjaman modal yang sudah digalakan oleh pemerintah. Oke, baik, sejauh ini sektor mana yang paling terdampak? Yang pasti sektor transportasi yang paling terdampak. Itu bisa dilihat juga beberapa maskapai penerbangan di dunia juga sudah ambruk sekarang dengan adanya PHK massal. Yang kedua, yang industri manufaktur, di mana paling banyak makanan minuman yang dia memang permintaannya sangat berkurang banget untuk di tengah pandemi, ataupun pasca pandemi sih juga masih menurun gitu kan. Nah, yang sebenarnya yang untuk kita bisa meningkatkan itu sektor pertanian, karena kita lihat di triwulan 2 sektor pertanian juga nggak buruk-buruk banget gitu kan. Nah, itulah mengapa Indef itu menyarankan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan pertanian dan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak utama ekonomi dengan menggunakan digitalisasi. Gitu. Iya, ini sepertinya memang teknologi ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Ini bisa diaplikasikan di sektor mana saja dan bagaimana caranya? Iya Mbak, teknologi yang ada sekarang ini memang menunjung yang namanya low touch economy. Artinya apa? Artinya ekonomi yang sekarang minim akan interaksi. Kita minim akan sentuhan dan lain sebagainya, yang mungkin di ekonomi itu sangat penting. Kalau kita mau berbicara untuk menggerakkan ekonomi, pasti kita harus berinteraksi sama orang lain kan. Nah, dengan adanya teknologi maka timbullah yang namanya low touch economy. Nah, low touch economy ini banyak banget ini ya diaplikasikan untuk sektor-sektor mana tuh sangat banyak banget, dan kita bisa untuk pertanian lah contohnya gitu kan. Pertanian saat ini banyak banget inovator-inovator ataupun entrepreneur yang dia menjual atau menciptakan aplikasi yang dia bisa mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung melalui sebuah aplikasi. Nah, itulah yang harus didorong oleh pemerintah, bahwa penggunaan teknologi penting di saat pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentu aja sektor kesehatan atau farmasi, yang dimana dengan adanya health tech economics tuh dia sangat besar banget perkembangannya, dan di tengah pandemi ini menjadi salah satu sektor yang tidak buruk kinerjanya. Tetapi bukankah ini merupakan hal yang jadi kontradiksi, karena tentunya dengan adanya teknologi dan semakin majunya teknologi justru ini bisa menggantikan tenaga kerja. Nah, itu juga sebuah perdebatan Mbak ya, perdebatan mengenai penggunaan teknologi itu bisa menggantikan tenaga kerja, tapi pada kenyataannya bahwa penggunaan teknologi yang semakin masif, semakin berkembang, itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Salah satunya yang seperti tadi saya bilang, bahwa dari produsen ke konsumen itu bisa langsung, itu bisa meningkatkan daya produksi dari petani sendiri gitu loh. Daya petani sendiri, makanya dia bisa untuk menyerap lebih banyak buruh tani, mungkin lebih banyak untuk karyawan-karyawan di pertanian itu yang bisa terserap melalui teknologi ini. Nah, yang kalau kita bicara tentang manufaktur pasti beda lagi itu kan. Nah, dan bicara mengenai transportasi mesti beda lagi. Nah, kita bicara mengenai di tengah pandemi ini, kita nggak bisa lepaskan saja peran dari teknologi ini untuk bisa mencapai sebuah
titik di mana pertumbuhan ekonomi akan semakin normal ataupun aktivitas ekonomi akan semakin normal dengan adanya teknologi. Kita nggak bisa mungkiri teknologi saat ini harus digunakan banget sih. Iya, jadi mungkin bisa mungkin di satu sisi bisa menutup adanya kemungkinan pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja, tetapi ada kemungkinan untuk membuka peluang-peluang lain yang bisa digunakan oleh tenaga kerja untuk menggunakan teknologi tersebut, begitu ya Mas Huda ya? Ya, tentu saja, Mbak. Salah satu contohnya aja deh yang paling gampang gitu kan. Itu adanya transportasi online untuk pemesanan makanan. Kan pemesanan makanan ini kan sangat tinggi banget gitu kan. Nah, orang-orang dengan adanya PHK dan lain sebagainya dirumahkan, itu tentu saja bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itulah mengapa memang di satu sisi memang ada yang bilang kalau ini bisa mengurangi tenaga kerja, tapi tentunya saya yakin teknologi ini bisa mendatangkan manfaat yang dia berguna juga bagi perekonomian dan kondisi perekonomian nasional dan tenaga kerja. Iya, tentunya ini bisa meningkatkan optimisme ya Mas Huda. Baiklah, Mas Huda, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog di dalam dialog Nusantara Petang masih membahas mengenai badai PHK masih menghantui di tengah pandemi ini bersama dengan Nailul Huda, peneliti dari Indef. Mas Huda. Iya, Mbak. Iya, ini tentunya berbicara mengenai badai PHK ini tentunya akan berdampak begitu ya. Ini bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi pasca krisis? Kalau kita lihat pemulihan ekonomi pasca krisis itu sangat bergantung banget dengan apa sih yang dilakukan sama pemerintah gitu kan, entah atau melalui bantuan sosial ataupun stimulus ekonomi untuk dunia usaha dan ataupun untuk tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja sendiri untuk pemulihan ekonomi yang pasti ekonomi akan normal ketika pandemi sudah teratasi. Nah, ketika pandemi belum teratasi, maka yang terjadi adalah ekonomi sampai kapanpun akan semakin nggak normal. Istilahnya mungkin pertumbuhan masih minus, terus dan mungkin PHK masih akan terus terjadi. Dan saya rasa sih ketika kondisinya seperti ini, memang saya meragukan untuk 2021 kita bisa economic rebound atau ekonomi dia meningkat. Saya ragu untuk 2021 kita bisa seperti itu. Nah, tampaknya apa? Tampaknya pengangguran akan semakin tinggi karena tidak ada permintaan, terus perusahaan nggak memproduksi. Artinya apa? Artinya penggunaan tenaga kerja akan semakin tinggi di tengah semakin besarnya juga angkatan kerja karena banyak juga yang lulus S1 ataupun lulus SMK yang ya sudah siap untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Iya, ini dengan banyaknya PHK tentunya ini juga banyak pekerja yang kena PHK maupun juga angkatan kerja baru ini juga bisa saja masuk ke sektor informal. Nah, ini bagaimana produktivitasnya agar dapat ditingkatkan? Iya, kalau semuanya untuk masuk ke sektor informal itu nggak masalah, Mbak. Karena kita tahu mereka sektor informal ataupun kita bisa sebut juga sektor informal yang UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung dari perekonomian Indonesia gitu kan. Yang jadi masalah adalah mereka-mereka ini yang nggak terserap oleh industri. Nah, kita tahu program pemerintah seperti Kartu Prakerja dan lain-lain ternyata tidak bisa menjamin tenaga kerja itu terserap oleh industri. Nah, kata kuncinya adalah program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebaiknya dievaluasi. Dan kita jujur aja nggak langsung aja kita berbicara mengenai jaminan tenaga kerja ini bisa terserap oleh industri. Nah, itulah yang seharusnya kita tekankan ke pemerintah bahwa janganlah udah program-program untuk Kartu Prakerja dan lain-lain itu bagus untuk meningkatkan skill. Tapi di satu sisi perusahaan nggak bisa untuk menerima karena tadi permintaan sepi dan lain sebagainya yang itu ya menurut saya kurang prioritas. Iya, ini kalau begitu apa yang
yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakan seperti apa agar bisa membuat industri ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak? Ya, yang pasti tadi saya tekankan di sini adalah bantulah yang pertama kali adalah UMKM. Hmm. Bantulah UMKM agar dia bisa untuk terus berproduksi atau berkegiatan lah, menghasilkan produksi ekonomi. Karena apa? Karena tenaga kerja banyak di situ, terus habis itu ekonomi juga produksinya juga banyak di UMKM, gitu kan. Jadi istilahnya ketika UMKM ini dia bagus, maka efek dominonya sangat besar banget bagi tenaga kerja, bagi ekonomi secara umum dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah sematkan dulu UMKM. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai industri manufaktur atau industri yang sudah skalanya sudah besar, itu pasti mereka mempunyai skala ekonomi yang bisa bertahan walaupun mungkin nggak panjang juga. Yang dibutuhkan adalah ketika perusahaan ini adanya permintaan. Adanya permintaan ini dari mana? Dari masyarakat yang dia mau membelanjakan uangnya. Yeah. Nah, saat ini kan masyarakat nggak ada punya uang nih, ya kan? Maka memang paling sudah tepat untuk melakukan bantuan langsung tunai. Maka dari itu kartu prakerja yang kemarin digadang-gadang itu lebih baik disalurkan aja ke bantuan langsung tunai gitu loh, dibandingkan untuk memfasilitasi keluarga kartu prakerja dananya. Nah, itu yang dari sisi permintaannya. Yang pasti dari sisi supply-nya, yang pasti pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahaan yang tertentu yang dia pada karya, artinya dia banyak menyerap tenaga kerja yang untuk bisa bertahan, baik itu melalui pemberian pinjaman dengan suku bunga rendah ataupun subsidi upah atau subsidi gaji yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Iya, ini tepatnya kalau tadi kita bicara mengenai setelah di pekerja yang sudah di PHK, bagi pekerja yang sudah di PHK. Nah, bagi pekerja yang belum di PHK, ini skema seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa melindungi para pekerjanya agar tidak kena PHK sewaktu-waktu? Yang pasti perusahaan harus menyisir terlebih dahulu anggaran atau cost mereka. Karena cost ini sendiri terdiri dari dua biasanya, modal dan tenaga kerja. Nah, modal sendiri apakah bisa dihemat? Kalau bisa dihemat, kita pasti harus menyelamatkan tenaga kerja lebih dahulu. Yang kedua, manfaatkanlah program pemerintah yang subsidi gaji itu sebagai salah satu sarana perusahaan bisa menghidupi karyawannya agar karyawannya dia tidak kehilangan pekerjaan. Nah, yang ketiga, yang penting juga sih, perusahaan itu harus benar-benar bisa menjaga likuiditasnya. Karena apa? Karena saya pasti tahu nih hampir sebagian besar perusahaan likuiditas untuk uangnya sangat seret banget nih ya. Mereka nggak bisa untuk membayar ini itu dan harus bisa pintar-pintar untuk memilih proyek-proyek mana yang dia bisa kerjakan secara efisien tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Kalau dari sisi pekerja sendiri, ini apa yang harus dilakukan untuk berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya dampak dari pandemi ini ke depannya? Ya, yang paling pasti untuk berjaga-jaga ya. Kalau kita bilang berjaga-jaga, mungkin mereka akan terkesannya pasti akan dipecat nih. Kalau saya sih istilahnya kita harus membuat dulu jaringnya apa, untuk jaring penghasil untuk mereka bahwa pekerjaan ini bukan satu-satunya penghasilan. Nah, salah satunya ya mereka bisa berusaha. Sekarang kan banyak banget tuh yang dia berdagang makanan, terus berdagang online shop dan lain sebagainya, yang dia bisa membentuk sebuah jaring penghasilan bagi keluarga. Nah, yang paling di situ sih untuk tenaga kerja ya, karena pengalaman pribadi sendiri, mungkin kalau di keluarga saya itu sudah untuk berjualan sebelum kita bisa
nggak khawatir lah apakah memang ada PHK atau dirumahkan, kita bisa ada jaring penghasilan lainnya. Jadi harus mencari pekerjaan ataupun penghasilan lainnya atau pendapatan lainnya ya dari sumber lain agar bisa mungkin mengantisipasi adanya PHK. Jadi kemungkinan dengan adanya pandemi ini memang PHK atau apa yang terjadi ini memang mungkin bisa buruk dengan adanya PHK, tetapi di sisi lain ada hikmahnya juga. Jadi bisa mengembangkan sisi entrepreneurship dari ataupun bisnis ya dari setiap para pekerja begitu ya Mas Huda ya? Iya, yang pasti sih teknologi sekarang yang ada saat ini itu memudahkan bagi kita untuk melakukan diversifikasi penghasilan. Iya, ini tentunya orang-orang juga harus upgrade juga begitu ya kemampuannya untuk menggunakan atau mengaplikasikan teknologi itu sendiri ya. Ya, itu tapi sekali lagi ini catatannya itu bagi pekerja yang dia sudah terlayani layanan internet dengan bagus, mempunyai teknologi yang bagus juga gitu. Ya, tentunya ini harus mendapatkan dukungan juga dari pemerintah untuk hal itu. Pastinya. Oke, baik. Baik, Mas Huda, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih, Mbak.